Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam adik-adik semua. Perkenalkan kakak Widya Sri Apriyanti, kelas Pendidikan Fisika A Internasional BP 20. Nah, di sini kakak akan mentutorkan eh, mengenai UTS Elektronika Dasar 1. Nah, di sini kakak akan membahas soal pertama, yaitu mengenai kuat arus. Nah, di sini soalnya diketahui dalam waktu 1 menit pada suatu pengantar mengalir muatan sebesar. Berarti muatan ini adalah Q. Beberapa kuat arus yang mengalir pada pengantar tersebut. Nah, berapakah kuat arus? Berarti I yang kita tanya. Nah, kita bikin diketahui T sama dengan 1 menit. Kita jadikan ke second, berarti 60 second. Dan diketahui Q-nya sama dengan 150 coulomb. Maka untuk mencari I adalah rumusnya KIT atau I sama dengan T Q per T. Kita masukkan nilainya 150 per 60 dapat 2,5 ampere. Untuk soal nomor 2, untuk memindahkan muatan 4 coulomb dari titik A ke B diperlukan usaha sebesar 10 joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan B. Diketahui Q sama dengan 4 coulomb, W sama dengan 10 joule. Nah, yang ditanya adalah beda potensial V. Maka rumusnya V sama dengan W per Q. Nilai W tadi 10 dibagi dengan 4 dapat 2,5 volt. Untuk nomor 3, sebuah kawat penghantar dengan hambatan 11,5 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt yang hambatan dalamnya adalah 0,5 ohm. Hitunglah kuat arus pada rangkaian tersebut. Berarti yang ditanya adalah I. Kita tulis diketahuinya apa-apa aja. Yang ditanyanya adalah kuat arus dan tegangan penjepit. Untuk kuat arus, I sama dengan E per R ditambah R besar. Nilai E tegangan adalah 6 volt. Dibagi R kecil itu adalah 0,5. Hambatan dalamnya ditambah dengan hambatan pengantar hambatannya 11,5. Maka dapat isinya yaitu 0,5 ampere. Untuk tegangan jepit itu K sama dengan I kali R atau V sama dengan I kali R. Maka kita masukkan nilai yang I yang telah kita dapatkan tadi 0,5 dikali 11,5 dapat 5,75 volt. Untuk soal yang keempat, dalam rangkaian AC seperti yang diperlihatkan pada gambar, ini gambarnya, R adalah 40 ohm, Vm adalah 100 volt dan dengan frekuensi 50 Hz. Dianggap tegangan pada ujung-ujung resistor ada VR sama dengan 0 ketika P-nya 0. Tentukanlah arus maksimum frekuensi sudut generator, arus melalui resistor dengan T 1 per 75 second, dan arus melalui resistor dengan T 1 per 50 second. Nah, kita selesaikan. Yang A, rangkaian resistor murni I max dapat dicari dengan persamaan I max sama dengan V max per R. V-nya tadi udah diketahui yaitu 100, kita bagi dengan R hambatannya yaitu 40, maka dapat 2,5 ampere. Nah, untuk mencari frekuensi sudut itu adalah omega sama dengan 2V kali F. 2V kali F-nya tadi frekuensinya dapat 50, maka 2 kali 5 itu 10 tambah 0, 1, jadi 100V. Untuk yang B, yang C, untuk rangkaian resistor murni
tegangan sefase dengan arus, sehingga untuk V sama dengan V min sin V F T, maka I sama dengan IM, I max sin V F T. Nah, untuk IT sama dengan I max sin omega T, yaitu IM-nya tadi dapat 2,5 sin omega T. Kita masukkan I max-nya tadi dapat 2,5 sin omeganya tadi 100, 100 V, T-nya kita ganti jadi 1/75. Maka 2,5 sin 100 dibagi 75 kita kecilkan dapatnya 4/3 V. Nah, di mana sin 4/3 V ini adalah sin V ditambah 1/3 V pada kuadran ketiga. Sehingga al sin tan kan di kuadran 3 itu tan, maka min sin 1/3 V, yaitu min sin dari 60. V-nya ini kita ubah menjadi 180 bagi 3, yaitu 60. Maka dapat min setengah akar 3. Nah, kita ganti jadi 2,5 dikali setengah akar min setengah akar 3. Maka dapat min 5/4 akar 3 ampere. Dan untuk yang D, kita ganti T-nya dengan 1/50 dengan cara yang sama. Maka dapat I-nya yaitu 5/4 akar 3. Untuk soal nomor 5, sebuah induktor 0,2 Henry dipasang pada sumber tegangan arus bolak-balik V sama dengan 200 sin 200 T volt. Tentukan persamaan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, dari persamaan tegangannya yaitu 200 sin 200 T volt, L-nya sama dengan 0,2 Henry. Yang ditanya adalah I. Nah, dari persamaan V tadi, maka V max-nya yaitu 200 dan omeganya adalah 200. Kita cari XL, yaitu rumusnya omega kali L. Omeganya adalah 200, L-nya 0,2, maka dapat hasilnya 40. Untuk mencari I max sama dengan VM per XL, yaitu 200 dibagi 40, maka dapat I-nya yaitu 5. Nah, dalam rangkaian ini, arus tertinggal adalah V per 2 rad terhadap tegangan. Sehingga kita masukkan ke persamaannya, I sama dengan IM sin omega T kurang V per 2. Kita masukkan nilai IM tadi yaitu 5, omeganya 200. Maka ini hasil persamaan dari I. Untuk soal 6 itu adalah rangkaian RLC, R-nya diketahui 30, L-nya 0,5, dan C-nya kapasitornya adalah 500 dengan persamaan P-nya 200 sin 100 T. Yang ditanya yaitu impedansi dan persamaan arus rangkaian. Nah, untuk impedansi sudah kita ketahui, kita cari nilai XC dengan samanya 1 per omega C. Kita masukin nilai-nilai yang telah diketahui, maka dapat XC-nya yaitu 20. Langsung masuk ke persamaan impedansi, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC, maka dapat 50. Nah, untuk persamaan arus pada rangkaian, itu adalah IM sama dengan VM per Z. Maka VM-nya 200, Z-nya tadi kita dapatkan 50, 200 bagi 50 yaitu 4 ampere. Nah, di mana XL besar dari XC itu rangkaiannya bersifat induktif atau tegangan melalui arus dan beda fase 0. Untuk mencari beda fase, tan theta sama dengan XL dikurang XC per R. Kita masukkan nilai dari XL dan XC nanti dibagi dengan nilai R. Maka dapat yaitu 53 derajat per 180 V per rad. Masukkan persamaan I sama dengan IM sin omega T dikurang theta. Maka dapat hasilnya I sama dengan 4 sin 100 T dikurang 53 per 180 V. Nah, selanjutnya yaitu pada rangkaian pembagi tegangan dan rangkaian setara. Nah, di sini suatu rangkaian pembagi
tegangan dengan dua resistor pada keluaran rangkaian dihubungkan dengan suatu tahanan bebas. Nah, pada gambar ini, tentukan arus dalam rangkaian, tegangan keluaran dan arus keluaran, dan persentase jatuh tegangan. Nah, untuk penggunaan teorema Thevenin, lepaskan tahanan RL dan tegangan keluaran dikenal dengan VTH. Yang kedua, hitung nilai VTB-nya. VTH-nya. VTH itu rumusnya itu R2 per R1 tambah R2 dikali V. R2-nya dapat 2 diketahui 2 per R1-nya 1 ditambah 2 dikali V-nya 9, maka dapat 6. Lanjut, yang ketiga, hitung tahanan keluaran dan sebut dengan RTH. RTH itu rumusnya yaitu R1 dikali R2 per R1 tambah R2. Nah, nilai R1 tadi 1, R2 2 dikali dapat 2, 1 tambah 2, 3. Maka dapat RTH-nya itu 2 per 3 K omega. K ohm. Yang keempat, sederhanakan rangkaian ke dalam bentuk rangkaian setara Thevenin. Nah, maka bentuknya adalah seperti ini. Yang kelima, pasangkan tahanan pada keluaran rangkaian. Nah, kita cari arus yang keluar yaitu I2 sama dengan VTH per RTH ditambah RL. Nah, sebelumnya eh, kita cari V0L sama dengan IL dikali RL. V0L sama dengan RL per RTH ditambah RL dikali VTB. 2 per 2 per 3. Tadi dapatnya 2 per 3 ditambah 2, maka dapat dikali 6. Kali 6. Nah, lanjut kita masukkan ke I. VTH per RTH ditambah RL. Maka dapat 6. VTH-nya adalah 6. Sama dengan 6. Per RTH-nya 2 per 3 ditambah 2. Maka dapat 18 per 8. Jadi kita kecilkan menjadi 9 per 4, yaitu 2,25 MA. Dan untuk V0 itu adalah dapat 4,5. Jatuh tegangan pada keluaran itu rumusnya delta V0 sama dengan V0 dikurang V0L. 6 dikurang 4,5 yaitu 1,5. Nah, untuk persentase jatuh tegangan pada keluaran itu delta V0 per V0% sama dengan V0 dapat 1,5 dibagi V0-nya ada 6 kali 100%, maka dapat 25%. Untuk persentase tegangan pada keluaran, V0L dibagi V0%, maka 100% dikurang 25% adalah 75%. Nah, untuk pengguna teorema Norton, gantikan RL dengan suatu rangkaian singkat. Seperti ini gambarnya. Hitunglah arus Norton untuk kasus ini. Berarti IN sama dengan V per R. V-nya yaitu tadi 9 dibagi 1 dapat 9. Gantikan tegangan sumber dengan hubungan singkat dan arus. Kita ganti, maka bikin sketsa gambarnya seperti ini. Lalu hitung tekanan Norton Rn sama dengan R1 dikali R2 per R1 tambah R2 sama dengan 2 per 3. Lalu kita sederhanakan rangkaiannya dan lanjut pasang tahanan RL pada rangkaian setara. Kita cari arus keluaran, yaitu dengan persamaan IL sama dengan Rn per Nn tambah RL dikali IM.
Rn yaitu 2 per 3 dibagi Rn-nya 2 per 3 tambah 2 kali 9 maka dapat 2,25 Ma. Hitung tegangan keluaran. Tegangan V 0L sama dengan IL dikali RL sama dengan 9 per 4 dikali 2 itu dapat 4,5 volt. Tegangan keluar sebelum dipasang eh, beban itu V0 sama dengan V0 sama dengan Vn itu persamaannya yaitu IN dikali Rn. IN-nya 9, Rn-nya 2 per 3. Maka dapat 6. Untuk persentase tegangannya V0 V0L ini ada L V0L per V0 persen sama dengan 4,5 dibagi 6% sama dengan 75%. Nah, rangkaian jembatannya untuk rangkaian setara dengan teori tadi, Thevenin sama untuk cari VR2 kita dengan persamaan ini maka dapat hasilnya yaitu 8 dan untuk VR4 itu adalah R4 dibagi R3 tambah R4 maka dapat VR4-nya adalah 4. Nah, cari tegangan keluaran sama dengan tegangan Thevenin. VTH sama dengan V0 sama dengan V2 dikurang V4. Dapat hasilnya yaitu 4 volt. Untuk tahanan Thevenin sama dengan tahanan keluaran. RTH sama dengan RT0. Maka RTH sama dengan R1 sebanding dengan R2 ditambah R3 sebanding dengan R4. Kita masukkan persamaannya, maka dapat RTH-nya yaitu 40 per 3 ohm. Dan rangkaian setara Thevenin. Kita cari arus keluarannya. IL sama dengan VTH per RTH ditambah RL. Maka dapat 0,12 ampere. Untuk tegangan keluaran, V0L sama dengan I2L sama dengan 0,12 dikali 20 dapat 2,4. Untuk teorema Norton, cari VR2 itu R2 per R1 tambah 2 dapat 4. Dan untuk R4 ini kita masukkan R4 dan R3 dapat 4 volt. Maka untuk V0-nya itu 8 kurang 4 maka 4. Nah, hubungkan singkat arus keluaran. Kita hubungkan. Hmm. Hmm. Kita hubungkan maka R13 sama dengan R1 sebanding dengan R3 maka nilai dari R3 20 dikali 10 R4 nanti bawah tambah maka dapat 20 per 3 begitu juga R2 dan 4 dapat 20 per 3. Nah, jadi VR3 itu sama dengan VR13 sama dengan V dikurang VR24 maka dapat 6. Dan untuk IN ditambah I3 sama dengan I4. Kita cari I3-nya VR3 dibagi R3 dapat 3 per 10. Cari juga I4 dan IN. Maka nanti ditambahkan dan disama dengan IN sama dengan 6 per 10 dikurang 3 per 10 sama dengan 3 per 10. Untuk tahanan Norton, Rn sama dengan V0 per IN. V0-nya tadi 4, IN-nya kita dapat 3 per 10. Maka dapat 40 per 3.
kita sudah dapat sampai mencari persentase jatuh tegangan pada keluaran. Oke, mungkin sekian pembahasan yang dapat kakak sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya di grup. Filenya akan kakak kirim ke grup. Sekian, terima kasih. Semoga adik-adik em, mengerjakan soal UTS-nya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.